Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Argan Nurmansyah Makodompit dari kelas PI 4C akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis dan rumus dan cara penyelesaiannya. Baiklah, langsung saja di tahap pertama, yaitu uji T1 untuk satu sampel. Uji T untuk satu sampel. Itu rumusnya ada T koefisien, kemudian min sampel, N min populasi, S standar deviasi sampel, N banyak sampel. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang contoh kasus seperti seorang peneliti ingin melakukan kajian tentang kemampuan uji peserta untuk mendapatkan surat izin mengemudi atau SIM kendaraan bermotor dipol. Untuk keperluan penelitian ini diambil sampel sebanyak yang peserta yang dipilih. Secara acak, standar kelulusan ujian adalah skor 60 rata-rata populasi. Dari sampel yang diperoleh rata-rata, skor ujian adalah 55 dengan standar deviasi 15 berdasarkan data ini. Pihak Polres membuat pertanyaan. Semua peserta ujian mempunyai kemampuan menyelesaikan soal ujian di bawah standar kelulusan. Pertanyaan. Ujian pertanyaan hipotesis di atas adalah A sama dengan 0,05. Cara penyelesaiannya adalah HO sama dengan H kurang lebih 60 dan HI N kurang dari 60. Kemudian X 55 dan 60, 15 dan N 49. Jadi 55 kurang 60 per 15 per akar 49. Jadi sama dengan kurang 5 bahagi 214 sama dengan negatif 2,33. Bandingkan hasil perhitungan di atas dengan tabel T. TB sama dengan N kurang 1 sama dengan 49 kurang 1 sama dengan 48. Jadi T tabel sama dengan T dalam kurung A sama dengan 1,679. Jadi kesimpulannya adalah, jadi HO ditolak karena terdapat peserta ujian mempunyai kemampuan di bawah rata-rata. Sedangkan uji T untuk dua sampel berpasangan patret, dua sampel berpasangan artinya sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau ukuran yang berbeda. Kemudian uji hipotesis. Uji hipotesis penerimaan suatu hipotesis terjadi karena tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis dan bukan karena hipotesis itu benar. Penolakan suatu hipotesis terjadi karena tidak cukup bukti untuk menerima hipotesis dan bukan karena hipotesis itu salah. Jadi kemudian ada uji T2 sampel berpasangan. Jadi contoh kasusnya seperti ini. Sebuah penelitian memiliki tujuan ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan waktu yang dibutuhkan perawat untuk memasang infus sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Karena itu peneliti mengambil sampel acak terhadap 10 orang perawat. Berikut adalah waktu yang dibutuhkan seorang perawat saat memasang sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Data berikut dihitung dalam menit. Itu di dalam sini sudah ada tabelnya, yaitu perawat angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 10. Kemudian sebelum 6, 8, 7, 10, 9, 7, 6, 7, 9, 8. Kemudian sesudah 5, 6, 1, 8, 8, 7, 5, 7, 9, 1, 9, 7. Kemudian cara penyelesaiannya adalah
HO sama dengan N1 sama dengan N2. HA N1 sama dengan N2. Jadi titik kris Suji sama dengan nilai T tabel pada A sama dengan 0,05 dan DF sama dengan 9A sama dengan 2,26. Selisih waktu sebelum dan sesudah. Sebelum ada 6, 8, 7, 10, 9, 7, 6, 7, 9, 8. Kemudian sesudah 5, 6, 7, 8, 8, 7, 5, 7, 9, 7. Kemudian selisihnya 1, 2, 0, 2, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Jadi D sama dengan 8 per 10. Jadi 0,8. Mendingan dalam kurung akar 10 dalam kurung 10 106 kurang 64 110 10 dalam kurung 10 kurang 1 jadi sama dengan 3,33. Artinya dihitung sama dengan D per dalam kurung 51 dalam S1 akar N dalam kurung dihitung 0,8 dalam kurung 3,33 atau akar 10. Jadi nilai tambah hitung ini ada 0,76 atau 2,26 atau tabel AHO diterima. Jadi kesimpulannya tidak ada perubahan waktu yang dibutuhkan perawat untuk memasang infus sebelum mengikuti pelatihan dan sesudah mengikuti pelatihan. Kemudian ada uji T untuk independen. Contoh kasusnya seperti seorang manajer perusahaan ingin mengetahui apakah ada perbedaan, ingin mengetahui ada perbedaan prestasi penjualan sales setelah mengikuti pelatihan marketing. Setelah dilakukan rekapitulasi jumlah penjualan terhadap 15 orang sales, diperoleh data sebagai berikut berupa yang ada di gambar ini ada tabelnya, itu ada kode sales 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian rata-rata penjualan atau unit per hari sebelum mengikuti program pelatihan dan setelah mengikuti program pelatihan. Di dalam sebelum mengikuti program pelatihan ada 2, 3, 3, 2, 3, 3, 4, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 3. Dan setelah mengikuti program pelatihan ada 4, 3, 3, 3, 4, 5, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 3, dan 3. Jadi merumuskan hipotesis yaitu HO sama dengan rata-rata penjualan sebelum mengikuti program pelatihan, rata-rata penjualan setelah mengikuti program pelatihan, dan HI rata-rata penjualan sebelum mengikuti program pelatihan. Dan rata-rata penjualan setelah mengikuti program pelatihan dan sebelum mengikuti program pelatihan, yaitu ada mean, valence observatius, person of observation, dan sport set mean defense atau DF dan T star. Jadi di sini sebelum mengikuti program pelatihan ada 3,00, 0,571, 15,00, 0,149, 0,000, 14,000, dan negatif 2,553. Dan setelah mengikuti program pelatihan di sini terdapat 3,600, 4,400, dan 15,000. Jadi kesimpulan yang dapat ditarik adalah T dihitung sama dalam kurung 2,533 dalam kurung ZT tabel dalam kurung 2,145 kurung, yang berarti HO ditolak dan HI diterima, sehingga disimpulkan bahwa rata-rata penjualan sebelum mengikuti program pelatihan
rata-rata penjualan setelah mengikuti program pelatihan, atau dengan kata lain, program pelatihan marketing membuktikan pengaruh yang signifikan terhadap prestasi penjualan sales. Mungkin sekian saja dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.